Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rineta Ajeng Paneisa dengan NPM 195110112 serta rekan saya yaitu Ninis Korinaningrum dengan NPM 195110003 dan Lilis Alawiyah dengan NPM 195111013. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-regulation, beliefs, disposisi matematis, self-efficacy, serta self-esteem. Nah, yang pertama di sini ada self-regulation. Nah, apa sih self-regulation itu? Self-regulation atau pengaturan diri adalah proses proaktif di mana individu secara konsisten mengatur dan mengelola pikiran, emosi, perilaku, dan lingkungan mereka untuk mencapai tujuan akademik. Nah, self-regulation ini beroperasi melalui 3 bidang fungsi psikologis yang penting dalam belajar, yaitu pada bidang kognitif misalnya strategi belajar, motivasi, misalnya nilai tugas, dan metakognitif, misalnya refleksi diri. Nah, ketiga bidang self-regulation ini beroperasi siklis di mana penguasaan tugas tergantung pada keyakinan dalam kemampuan seseorang dan harapan keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu ada komponen kemampuan self-regulation yang terdiri atas yang pertama, komponen kognitif, di mana pengaturan diri ini berkaitan dengan strategi yang digunakan siswa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan memproses informasi secara lebih efektif. Nah, strategi ini akan bergantung pada tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan. Misalnya, siswa akan membutuhkan tukar pendapat dengan temannya guna mendapatkan solusi dari tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu ada komponen motivasi self-regulation yang menyiratkan bahwa pembuatan tujuan, efikasi diri, dan harapan hasil merupakan variabel motivasi yang penting yang dapat mempengaruhi self-regulation ini. Nah, pada gilirannya, melakukan pembelajaran self-regulation jika berhasil, maka dapat memotivasi siswa atau mahasiswa untuk membuat tujuan baru dan meneruskan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada komponen metakognisi, di mana siswa menetapkan tujuan dan memantau kemajuan pembelajaran mereka sendiri karena mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, siswa terlibat dalam metakognisi ketika mereka merenungkan mengapa mereka tidak memahami teks ini atau menemui masalah selama menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan menggunakan strategi pembelajaran seperti membaca ulang teks atau mencari bantuan guna memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan self-regulation. Sang 1994 yang memberikan saran kepada guru maupun orang tua untuk membantu anak atau siswa dan mahasiswa agar mengembangkan kemampuan self-regulation-nya dengan cara seperti ini. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa atau anak, permainan atau kegiatan belajar yang tidak relevan. Yang kedua yaitu memberitahu siswa bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. Yang ketiga, mendorong siswa atau anak agar memahami metode dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat yaitu membantu siswa mengatur waktu. Yang kelima, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa atau anak bahwa mereka itu mampu mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang keenam, mendorong siswa atau anak untuk mengontrol emosi mereka agar tidak mudah panik ketika menyelesaikan tugas atau menghadapi kesulitan. Yang ketujuh, yaitu memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai para peserta didik. Yang kedelapan yaitu membantu peserta didik cara mencari bantuan belajar. Yang selanjutnya yaitu ada beliefs. Nah, dalam bahasa sehari-hari, istilah keyakinan atau belief ini sering disamaartikan dengan istilah sikap atau attitude, disposisi,
pendapat, filsafat, atau nilai. Dan ada juga peneliti yang menghubungkan belief dengan motivasi dan konsepsi. Mengembangkan keyakinan atau beliefs dengan strategi PBL atau Problem Based Learning, atau sering disebut juga pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning ini mempunyai karakteristik diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran dipandu oleh masalah yang menantang. Yang kedua, para siswa bekerja dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga, guru mengambil peran sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang dimana diyakini cukup menjanjikan kemungkinan untuk dapat meningkatkan keyakinan siswa terhadap matematika. Nah, PBL ini atau Problem Based Learning ini dapat menampilkan pembelajaran sebagai sebuah kegiatan pemecahan masalah bagi siswa. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka para siswa akan belajar dalam kelompok kecil, yang dimana mereka saling mengajukan ide kreatif mereka, berdiskusi, dan berpikir secara kritis. Nah, siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan PBL ini, yang demikian mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar proses matematika yang berkaitan dengan komunikasi, representasi, pemodelan, dan penalaran. Yang selanjutnya ada mengembangkan disposisi matematik melalui model pembelajaran kontekstual. Keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat penting adalah menentukan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah model pembelajaran kontekstual. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Lilis Alawiyah. Selanjutnya, menurut Susianto 2022-24, pembelajaran kontekstual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah kontekstual. Yang kedua, menggunakan konteks ganda, yaitu pembelajaran yang melibatkan masalah yang memiliki beberapa tautan misalnya dengan pembelajaran yang lain. Yang ketiga, membangkitkan keteraturan belajar, yaitu siswa menjadi terbiasa berpikir efektif, terbiasa menggunakan berbagai macam strategi dalam pemecahan masalah, dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, siswa menjadi bagian dari konteks, yaitu beberapa masalah dikaitkan dengan diri siswa. Yang kelima, belajar dengan konteks sosial, yaitu siswa melakukan interaksi baik dengan guru maupun dengan siswa yang lain dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menggunakan authentic assessment, yaitu menggunakan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tugas-tugas. Selain itu, menurut Sanjaya 2009-264-268, model pembelajaran kontekstual memiliki tujuan atas yang sering disebut dengan komponen. Selanjutnya, ketujuh asas tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu pembelajaran melalui CTL. Pada dasarnya mendorong agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui proses pengamatan dan pengamalan. Yang kedua, inquiry. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, karena pengetahuan bukanlah sejumlah fakta dari mengingat, tapi hasil proses penemuan sendiri. Yang selanjutnya itu bertanya. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa dapat menemukan sendiri. Yang selanjutnya itu masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun alamiah. Selanjutnya, pemodelan. Yang dimaksud dengan pemodelan adalah pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh untuk ditiru oleh setiap siswa. Yang selanjutnya
refleksi. Dalam proses pembelajaran CTL, setiap akhir proses pembelajaran harus diakhiri dengan refleksi yang memberikan siswa kesempatan kembali merenungkan pembelajaran atau mengingat pembelajaran. Yang terakhir, authentic assessment. Authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar siswa. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa CTL memiliki pengetahuan terhadap proses pembelajaran bagi siswa dan mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Selanjutnya mengenai strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-efikasi. Menurut Bandura 1986, efikasi diri adalah kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Menurut self-efikasi, menurut Santrok 2007, adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Menurut New 2010, menyebut self-efikasi adalah hasil interaksi antara lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian diri, serta kemampuan personal, pengalaman dan pendidikan. Sedangkan menurut Stipex 2001 dalam Santrok 2007, penjelasan bahwa self-efikasi adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya sendiri. Jadi, bisa dibilang self-efikasi adalah keyakinan seseorang mengenal sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan, dan merencanakan tindakan untuk mencapai suatu goal. Faktor pembentuk self-efikasi. Menurut Bandura, ada 4 penyebab kenapa seseorang bisa punya self-efikasi tinggi dan rendah. 4 hal itu adalah: 1. Pengalaman yang menetap. 2. Pengalaman yang dirasakan sendiri. Ketiga, bujukan sosial. Dan terakhir, keadaan psikologi. Menurut Hendriana 2009 yang mengatakan bahwa untuk mengembangkan self-efikasi, paling tidak ada 4 cara untuk menumbuhkan self-efikasi. Pertama, yaitu dengan memahami betul apa yang harus dilakukan atau membiasakan diri untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Misalnya, learn to do task well. Yang kedua, dengan mencari contoh dari orang lain dan mengamati cara kerjanya, atau modeling dan observing others. Yang ketiga, dengan mencari dukungan atau support dari orang lain atau lingkungan. Yang keempat, dengan melakukan reinterpretasi terhadap stres, karena bagaimana orang yang mempunyai kepercayaan diri atau self-efikasi pasti pernah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi selalu mengatasi rasa stres yang diderita akibat kegagalannya. Menurut Stipeck dalam La MoMA 2014 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran untuk mengembangkan self-efikasi siswa antara lain: 1. Ajarkan strategi spesifik. Ajari siswa strategi tertentu seperti menyusun garis besar dan ringkasan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk fokus pada tugas mereka. Yang kedua, bimbing siswa dalam menentukan tujuan. Bantu mereka membuat tujuan jangka pendek setelah mereka membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terutama membantu siswa untuk menilai kemampuan mereka. Yang ketiga, pertimbangkan mastery. Beri imbalan pada kinerja siswa. Imbalan yang mengisyaratkan penghargaan penguasaan atas materi, bukan imbalan hanya karena melakukan tugas. Yang keempat, sediakan dukungan bagi siswa. Dukungan positif yang berasal dari guru, orang tua, dan teman sebaya. Yang kelima, pastikan agar siswa tidak terlalu semangat atau terlalu cemas. Jika siswa terlalu takut dan meragukan prestasi mereka, maka rasa percaya diri mereka bisa hilang. Yang keenam, beri contoh positif dari orang dewasa dan teman sebaya. Karakteristik tertentu dari model atau teladan ini bisa membantu siswa mengembangkan self-efikasi mereka. Menurut Del Siegel dan Betsy McCouch 2007 dalam Journal of Advanced Academics mengatakan instruksi-instruksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan self-efikasi siswa diantaranya: 1. Mengulang pelajaran yang lalu dan menyampaikan tujuan pembelajaran, perhatikan jalannya pembelajaran agar terdapat tujuan pembelajaran, dan mengulang tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran. Yang kedua, menyuruh siswa untuk mencatat hal-hal baru apa saja yang telah mereka dapatkan hari itu atau yang istimewa. Yang ketiga, mendorong siswa yang kurang mampu dalam menggunakan kegagalan mereka untuk berusaha lebih keras. Yang keempat, menggunakan
perhatian siswa terhadap pertumbuhan mereka dan memuji mereka atas kemampuan khusus mereka. Yang kelima, menggunakan contoh siswa sebagai orang yang sudah mampu menguasai materi untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasainya dan siswa lain pun mampu menguasainya seperti mereka. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-efficacy. Nah, guru berupaya menciptakan kegiatan pembelajaran dengan melalui pendekatan matematika realistis yang nyaman dan menarik untuk pengembangan sumber persuasi verbal dalam penelitian yang dilakukan setiap pertemuan. Nah, kelompok terbaik diberikan hadiah sehingga siswa menjadi tertarik dan berusaha agar menjadi kelompok terbaik. Mereka merasa nyaman dan menjadi lebih senang belajar matematika. Aktivitas yang terjadi pada kelas menunjukkan bahwa saran Friedman tahun 2012 agar siswa belajar santai dan nyaman benar-benar tercipta, sehingga kondisi tersebut dapat mengurangi kecemasan matematika siswa, begitu pula dengan interaksi antar siswa dalam pembelajaran. Tidak sedikit siswa yang memiliki harapan dan semangat untuk lebih baik lagi dalam pelajaran matematika. Karena seberapa besar atau kecil kemampuan mereka melalui pembelajaran pendekatan matematika realistis, ini siswa yakin bisa lebih berkembang lagi. Berdasarkan jurnal siswa tentang pembelajaran pendekatan matematika realistis, dapat disimpulkan bahwa siswa mempunyai respon yang positif terhadap pembelajaran pendekatan matematika realistis dan pengembangan self-efficacy mereka lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-esteem. Nah, self-esteem dapat diterjemahkan sebagai harga diri. Bernard dan Cover-Smith Irawati tahun 2012 mengatakan harga diri juga diartikan sebagai suatu respon atau evaluasi seseorang mengenai dirinya sendiri terhadap pandangan orang lain mengenai dirinya dalam interaksi sosialnya. Lebih lanjut, Bass dan Cover-Smith juga mengungkapkan bahwa harga diri juga merupakan aspek kepribadian yang pada dasarnya dapat berkembang. Barnabas pada tahun 2012 menyatakan bahwa self-concept memiliki 3 komponen utama, yaitu self-ideal atau diri ideal adalah sosok seperti apa yang paling diinginkan seseorang untuk menjadi dirinya di segala bidang kehidupannya. Nah, yang kedua ada self-image. Bagian ini menunjukkan bagaimana seseorang membayangkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah seberapa besar seseorang menyukai dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Nah, self-esteem siswa ditentukan oleh seberapa besar siswa merasa bahwa dirinya berharga, seberapa besar siswa menyukai dirinya sendiri, dan semakin positif self-esteem yang dimiliki siswa, maka akan semakin tinggi juga prestasi yang akan diraih. Nah, Donna L. Wong atau Irawati N. dan Hajat N. 2012 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem meliputi yang pertama ada temperamen dan kepribadian anak, yang kedua kemampuan dan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan tugas perkembangan sesuai usia, yang ketiga ada orang terdekat, dan yang terakhir ada peran sosial yang diemban atau pengharapan dalam peran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis self-esteem. Ada 2 jenis self-esteem yaitu unhealthy self-esteem dan healthy self-esteem. Self-esteem yang rendah atau tidak sehat pada anak ditandai dengan tidak adanya keinginan melakukan sesuatu hal yang baru. Anak selalu berkata negatif atas kemampuannya yang dimilikinya. Misalnya, saya bodoh, saya tidak pernah belajar dengan baik. Nah, sedangkan siswa yang memiliki self-esteem tinggi atau self-esteem yang sehat pada umumnya memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi pula untuk dapat melakukan tugas gerak yang diinstruksikan guru.
Mereka biasanya bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas jasmani dan selalu berupaya memperbaiki kekurangan dan terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Ciri ini akan sangat berbeda dengan siswa yang rendah self-esteem-nya atau yang tidak memiliki self-esteem. Umumnya mereka enggan atau bermalas-malasan melakukan tugas gerak karena merasa khawatir atau tidak percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Tidak bekerja keras memperbaiki kekurangannya dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan self-esteem dan pembelajaran matematika. Adapun indikator self-esteem matematis dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian siswa tentang kemampuan dirinya dalam matematika, yaitu dengan menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya pada pelajaran matematika dan menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu memecahkan masalah matematis. Nah, yang kedua ada penilaian siswa tentang keberhasilan dirinya dalam matematika, yaitu menyadari adanya kekuatan dan kelemahan diri dalam matematika dan menunjukkan rasa bangga ketika berhasil dalam pelajaran matematika. Dan yang ketiga ada penilaian siswa tentang kemanfaatan dirinya dalam matematika, yaitu dengan menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya bermanfaat untuk teman dan keluarganya dalam matematika. Dan yang terakhir ada penilaian siswa tentang kebaikan dirinya dan dalam matematika, yaitu dengan menunjukkan sikap yang positif dalam belajar matematika, menunjukkan kesungguhan dan memecahkan masalah matematis, dan yang terakhir menunjukkan kemauan dan dalam belajar matematika karena keinginannya sendiri bukan dipengaruhi orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, itu ada upaya pembentukan self-esteem matematis. Ada 3 unsur pokok agar dapat berkomunikasi secara efektif, yaitu yang pertama, berterus terang. Berterus terang berarti menceritakan sesuatu sesungguhnya tentang perasaan dengan cara yang enak dan berpendirian. Guru harus mampu berterus terang perihal penampilan setiap siswa dengan tidak membuat perasaan siswa menjadi tidak enak atau terganggu. Sampaikan penilaian yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan dan keberhasilan yang sudah dicapai oleh siswa. Ketika siswa sukses melakukan suatu tugas, sampaikan bahwa ia benar-benar telah berhasil. Sebaliknya, ketika siswa gagal dalam melaksanakan tugas, jangan utarakan bahwa ia tidak berhasil, melainkan belum berhasil, dan masih ada kesempatan lebar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, yang kedua, yaitu mendengar. Pendengar yang baik tidak berarti hanya memasang telinga lebar-lebar, melainkan juga memperlihatkan sikap memperhatikan yang dicirikan dengan reaksi fisik dan sikap yang menunjukkan bahwa ia tertarik terhadap apa yang dibicarakan lawan bicara. Guru yang baik akan selalu berupaya mendengarkan keinginan dan mengerti kebutuhan setiap siswa dalam usahanya untuk mencapai tujuan belajar. Nah, yang terakhir yaitu merasakan perasaan orang lain. Menerima perasaan orang lain merupakan bagian penting dari komunikasi efektif. Kita akan merasa nyaman dalam berkomunikasi manakala kita dapat memahami perasaan orang lain, terampil mendengar, dan jelas dalam hal menyampaikan buah pikiran kita. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sesungguhnya merupakan salah satu faktor dari penyampaian hasil evaluasi yang telah dilakukan guru untuk menumbuh kembangkan self-esteem yang positif pada diri siswa. Nah, dicukupkan sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.